Waduh. Ini kenapa sih orang-orang terusnya pada bilang tahu terlalu ya makanya harusnya jangan terlalu kecil. Oke, notes banget. Mau bisa menikah. Oh, gitu betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi, kalau memasak itu bagi orang-orang tertentu ribet gitu ya. Jadi harus selesaikan bawang gitu ya. Bagi orang yang nggak terlalu bisa memasak, itu yang pertama kali kebayang itu harus mengupas bawang, mencari bumbu. Tapi bagi orang tertentu yang sangat bisa masak, itu bukan suatu yang susah, meribetkan. Terus ada lagi, biasanya si meal prep itu dilakukan oleh apa? Ibu bekerja, ya kan? Dari sisi waktu, kalau udah matang kan tinggal diambil. Itu ini bagi kalangan tertentu nggak suka yang dilakukan, maunya yang fresh. Tapi itu kan menjadi pilihan masing-masing. Tapi sekarang ini menjadi gaya ibu-ibu yang bekerja. Bahkan bisa jadi kalian yang sudah tidak punya waktu untuk memasak setiap hari. Ini menjadi pilihan. Nah, kalau dikaitkan dengan metadata, kalau lihat di sini semuanya tampak sama ya di tempatnya. Apalagi kalau si Tupperware-nya nggak tembus pandang, nggak terlihat apa isinya ya. Yang sudah hasil berbagai makanan yang sudah dimasak dimasukin ke kulkas, kemudian jadi misteri apa ini isinya. Kemudian yang tadinya mau hemat, yang tadinya mau praktis malah mubazir. Karena apa? Karena Anda terbuang pas dilihat itu ternyata sudah murah. Nah, dikaitkan dengan metadata, kalau tanpa metadata akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dia harus membuka dulu wadahnya, kemudian memastikan isinya. Jadi kalau tanpa metadata, kita harus berinteraksi langsung dengan masing-masing wadahnya. Tapi kalau pada waktu membuat masakan itu dan dimasukkan ke wadahnya dikasih label, isinya apa, terus dibuatnya kapan, itu menjadikan pas pada saat dibuka kita melihat ternyata ini wadahnya sudah ada label dibuat seminggu yang lalu, berarti harus segera dieksekusi, gitu kan? Dibandingkan tanpa label, kita nggak tahu isinya apa, dibuatnya kapan. Tapi kalau sudah dikasih informasi di wadahnya, jadi kita bisa langsung melakukan banyak hal. Kalau mau mencari isinya, kita langsung dapat. Kemudian mengetahui kapan pembuatannya, kita bisa langsung melakukan informasi. Dan apalagi
dan kemudian ditambahkan metadata, maka ini masuk di standarnya pameran, galeri, museum. Jadi tambahan data terhadap lukisan ini metadata. Jadi apa metadata? Metadata. Ya, tentang data sih biasanya didefinisikannya sebagai data tentang data. ARB misalkan punya KTM, itu metadata bukan? Metadata tentang pribadi. Jadi data terhadap objek yang memungkinkan kita menjadikan si data itu sangat berguna. Pada saat apa? Kalau sudah punya metadata, kita bisa melakukan banyak hal terhadap objek itu. Misalkan kalau si lukisan ini kita bisa mengelompokkan berdasarkan tahun, berdasarkan bahan pembuatan, berdasarkan si pembuatnya, misalkan seperti itu. Di lukisan itu ada 3 kategori metadata: deskriptif, struktural, dan administratif. Ini lebih untuk metadata untuk lukisan, untuk objek-objek yang di pameran. Di sini yang struktural untuk relasi di galeri, administratif untuk buku besar arsip, dan deskriptif untuk plakat di sebelah lukisan. Ini kalau di metadata yang ada di pameran atau galeri. Ini metadata deskriptif, jelasnya memberikan informasi fundamental yang memungkinkan sebuah aset dikenali. Ini yang untuk posisinya struktural, dan ini metadata administratif, jejak dan kepemilikan. Jadi kalau benda lukisan yang berharga itu bisa dilihat jejak kepemilikannya. Ada di metadata administratif yang menggambarkan perjalanan atau sejarah dari lukisan itu, misalkan. Nah, ini adalah metadata yang ada di museum. Dan si metadata ini punya standar, enggak antara metadata yang di sini, ini berstandar. Biasanya kalau lukisan itu yang tadi deskriptif dan menampilkan informasi lukisan. Coba kalau ini, kalau di sebelah sini saja tanpa dilihat ini metadata dari foto ini. Kalau hanya melihat foto ini, seseorang dengan siapa? Mingyu. Apa ya? Mingyu dan metadata Mingyu karena kita ketahui. Nah, kalau hanya melihat sini, kita hanya melihat mahasiswa yang habis mengaposta dengan favoritnya. Tapi kalau disertakan metadata aplikasi di handphonenya itu dia
posisi ini, lokasi ini, terus tipe itu jejak digital yang dihasilkan oleh betapa metadata itu memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi. Kira-kira menurut kalian kenapa Mingyu dihadirkan habis Moramosa? Dia semangat ya? Terus apa lagi? Katanya bermotivasi, dia akan segera lulus dan melakukan konsepnya. Jadi konsep itu menjadi motivasi untuk segera lulus. Nah, ini metadata adalah data yang mendeskripsikan data lain, sehingga menjadi alat bantu untuk menemukan dan mengelola sesuatu tanpa harus membuka aplikasi. Kalau di buku apa metadatanya? Katalog ya, kita nggak harus langsung ke rak bukunya ya, bisa langsung nyari di informasi di katalog. Terus ya, ini analoginya yang tadi. Saat kita sudah bermetadata, kita bisa mengakses dengan mudah, menemukan informasi dengan cepat. Dan ini fungsi metadatanya sebagai kembali reservasi. Lebih kedua itu adalah akses terhadap data menjadi lebih mudah, menemukan data menjadi lebih mudah tanpa harus ke objek aslinya. Lalu mengapa pustakawan mencintai metadata? Karena sudah tahu ya, kalau pustakawan itu kaitannya ke buku yang banyak atau mau fisik mau yang digital itu akan ada pustakawan yang kalau tidak punya metadata itu merepotkan. Kenapa? Karena objek bukunya bisa jadi banyak gitu. Kita bisa hanya mengolah metadata. Itu ya. Terus ini kalau dikaitkan dengan apa itu metadata. Nah, sekarang kita kaitkan ke metadata ke aplikasi-aplikasi yang sudah kita install, mulai dari Steam, apalagi Omeka, terus OJS, 3 ya, cuma 3 ya. Yang 3 ini nanti menjadi tugas besarnya kalian di buat pertemuan. Karena dalam pertemuan 13 ya, 14 tugas 1, 15 tugas 2. Apa bedanya tugas sih? Nah, bedanya yang satu penyusunan dokumennya, yang kedua testing sistemnya. Lihat. Oke. Ternyata metadata yang digunakan di Slim itu disebut dengan MARC 21, hasil visible cataloging 21, karena standar kategorisasi tradisional perpustakaan katanya, dan sangat detail dibanding dengan metadata yang standarnya bacanya apa ini? Dublin Core. Apa? Menjaga bahasa Inggris? Dublin Core. Nah, di sini di Dublin Core ini relatif lebih sederhana standar untuk metadatanya. Digunakannya di Omeka, OJS, dan Steam. Oke.
muslim yang terakhir. Nih contoh di Omeka. Di Omeka metadatanya apa? Omeka itu kemarin apa? Manuskrip ya? Iya. Digital atau gambar. Metadata-nya apa? Metadata-nya itu pada saat kita di Omeka itu ada add item ya. Yang kemarin yang satu lagi ayah aku ini baik aku SGI itu. Nah ini Omeka nih. Ini contoh metadata yang ada di Omeka. Dia masukin title, subject, description, creator, source-nya, publisher, date, contributor, hak ciptanya. Ini adalah metadata. Jadi data tentang manuskrip tertentu gitu ya. Nah ini metadatanya. Oke, lanjut. Jadi kalau ini contohnya nih, misalnya ingin mengunggah foto masjid Raya Bandung di Omeka, maka elemen metadatanya tuh, titelnya apa, kreatornya apa, subjeknya apa, deskripsinya gimana, tanggalnya kapan, alamatnya apa, bahasanya apa. Ini metadata. Oke, lanjut. Muslim menggunakan mark ini lebih banyak lagi. Kalau di mark itu karena dia lebih detail Soalnya warna-warna dan sudah dijadikan standar oleh Rata Dunia. Kita masih ingat pada saat menginput di bibliografi itu banyak sekali yang di inputnya. Muslim
bikin akun. data. Kemarin juga aku bikin akun, emang agak ribet. Jadi kayak akun khusus informasi penulis gitu loh. Jadi kan nyambung di akun arsip kita teh ada kumpulan jurnal yang udah terbit misalnya, Masing-masing kayak penanda gitu lah. aplikasi open source yang di bidang perpustakaan. Biasanya semua dosen punya. Kita bisa dilakukan melakukan perbandingan. Ini penggunaannya, ini cara mendapatkan informasinya. Kalau misalnya kita pakai Dispace, Omega, dan OJS itu aksesnya menggunakan web berbasis web. Terus standarnya Omega Dispace itu dan Code, sedangkan SIM hanya Smart. Oke. Sekarang dari metadata itu, dari data-data yang diinput di aplikasi-aplikasi tadi, Omega input, Google input, kemudian OJS input, gitu ya, metadata. Itu pada kemana datanya? Disimpan di mana? Di data base. Nah, ini adalah open source atau PHP admin yang bisa kita gunakan untuk bukan manipulasi, melakukan proses-proses input, update, delete, itu bisa langsung di PHP admin yang terhadap data-data yang ada di database. Di sini kita lihat ada nih Omega OJS perpustakaan. Ini adalah database perpustakaan, itu slim. Omega ini database Omega dan ini OJS. Di perpustakaan kita bisa lihat di sini, lihat ada banyak tabel. Ada banyak tabel yang menyimpan tidak hanya metadata, tabel yang lain, tabel user, tabel hak akses, ya. Itu tadi mana sih kemarin? Kemudian Terpisah sama itu. di OJS juga Terpisah sama. kita lihat ada banyak tabelnya. Kita tidak menggunakan. Tapi kita hanya sebagai pengetahuan karena ini bukan mainannya kawan, ini mainannya admin database ya. Apa sih? Kita ngomong. Ya, jadi semua data dan metadata yang kita input di masing-masing aplikasi itu berhimpun di database. Di database inilah yang memungkinkan kita menjadikan pencarian dengan mudah. Misalkan saya ingin mencari berdasarkan tahun, saya ingin mencari berdasarkan penulis. Nah, ini pengolahannya ada di database. Tapi sebenarnya bisa buka kan? Dan kalau sudah masuk ke PHP admin harus berhati-hati karena kalau kita melakukan kesalahan menghapus
hari itu prewedding tempat prewedding yang Kalau kemarin ada, itu mari kita masuk ke tugas besarnya ya. Tugas besarnya yang pertama ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 untuk pertemuan 14, tahap 2 untuk pertemuan 15. Lihat ya. Ya, di sini tugas besarnya adalah mengembangkan sistem informasi berbasis open source. Itu yang perpustakaan dan informasi Islam. Setiap kelompok memilih, nanti pilihannya hanya Slim Slim aja. iya Nggak ada yang lain? enggak Slimnya banyak ya informasi. Di sini nanti di tahap 1 kalian merancang dan mendokumentasikan sistem. Rancangan dan dokumentasi sistem. Yang kedua implementasi dan kemudian. Di penyusunan dokumennya ini ada template yang kalian bisa isi. Diharapkan ini seolah-olah kalian membangun sistem ya. Jadi kalau bisa kalau sebenarnya kan perpustakaan ya. Perpustakaannya institusi, perpustakaannya lembaga, perpustakaannya komunitas. Ya, jadi bunyikan judulnya apa? Bunyikan nama perpustakaannya apa? Terus kenapa ingin dikembangkan si perpustakaan itu? Ya, karena kita semuanya di sini Muslim, ya udah berarti kita abaikan OMK dan BS. Mengapa sih sistem ini dibangun? Mengapa sistem ini harus dikembangkan? teman aku sih Jadi kalian belajar membuat dokumen pengembangan sistem, mulai dari latar belakang, tujuannya, dan manfaatnya. daerah mana sih? Gunung Manfaat sistemnya itu untuk apa? Dia untuk siapa? Gitu ya. Ini di sisi pendahuluan. Selanjutnya ada analisis sistem. Nah, di sini kalian deskripsikan profilnya, profil pengguna atau usernya. Ada yang sebagai apa? Admin, pustakawan, anggota, ada apa lagi? Nanti kalian deskripsikan ya profil penggunanya. Di sini admin ngapain gitu ya, atau fungsinya sebagai apa? Fungsinya bagaimana? Kalian lebih karena ini menggambarkan. Selanjutnya menggambarkan tentang spesifikasi hardware dan softwarenya. Di sini kita udah ada selesai contohnya. kalau observasi 2 hari Kayak kemarin kalian kalau di Slim ada apa aja sih? Ada SAM, ada Slimnya versi terakhir, misalkan dunia gitu ya. Itu disampaikan di sini. Kemudian gambarkan juga diagram arsitektur. Di sini ini contohnya, tapi memang beginilah langsung ada jawabannya. Arsitekturnya client server. Di sini lihat ada user, browser, ada web server yang dalam hal ini kalian satu membawahi 3 nih, Apache, PHP dan MySQL itu digabungkan di dalam SAM. Oke, ini kalian gambarkan aja dan menjelaskan dan bisa jadi menjadi pengetahuan kalian terkait dengan arsitektur sistem. Nah, mungkin yang menjadi tantangan adalah flowchart.
disambungkan dengan tahap selanjutnya, yaitu pembahasan menu dan konfigurasi. Menu apa aja sih yang ada di sini? Identifikasi yang sudah kalian pernah presentasikan, tapi ini dideskripsikan dalam dokumen. Kemudian konfigurasinya apa? Fungsi-fungsi yang ada di dalam menu. Oh, ini contohnya. Ya. Terakhir, kesimpulan dan penutup. Itu ada rancangan pengembangan sistem. flowchart tuh. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 6. Yang menjadi tantangan adalah biasanya di flowchart itu. Karena satu kelompok isinya banyak, berarti kan bisa menggunakan, bisa bagi-bagi lah ya porsi tugasnya. Ini baru dari sisi komunikasi pengembangan, rancangan pengembangan sistem. Nah, yang terakhir baru mengimplementasikan dan pengujian sistem. Yang implementasi dan itu sebenarnya sudah sekalian lakukan. Menginstal udah, Masukannya video. ya kan? Mengkonfigurasi sudah, Screenshot. ya kan? Sudah dimasukkan apa namanya ke database-nya, sudah nyambung, bisa menginput bibliografi, bisa menginput anggota, gitu ya, sudah kan? Itu kalau SNIM pilihannya SNIM. Terus nanti setelah melakukan konfigurasi, isi slimnya ya, isi slimnya, anggotanya sama bibliografi, pustakawan itu minimal masing-masing 5 data. Dan yang terakhir, lakukan customisasi mulai dari logo, gambar, warna. Nah, ini yang paling bisa biasanya pertama kali dilakukan. Biar terlihat bahwa ada sentuhan kalian di streamnya menjadi apa namanya nilai plus ketika tampilannya berbeda dari default sistemnya. Dan yang terakhir, sistemnya nanti diuji. Apakah loginnya berhasil, apakah input datanya berhasil, apakah pencariannya berhasil. Kalau berhasil berarti udah jalan. Dan ini kemudian ini dilakukan sambil di presentasi atau di hasil. video. Oke. Jadi pertemuan Saat dapatnya 13, 14 ya. Pertemuan 14 ngumpulin dokumen, pertemuan 15 presentasi. Ada yang keberatan nggak? Waktunya Kalau yang 14 ya, 14 kan sebentar lagi ya. Jadi di apa? Dikumpulinnya pada saat pertemuan 15.